Tapi kalau kita lihat ada upaya terutama dari rezim yang berkuasa sekarang ini untuk meminggirkan umat Islam. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, untuk video kali ini sahabat-sahabat itu masih sekaitan dengan podcast yang dilakukan Pak Amin Rais dengan Pak Akbar Faisal di studionya Pak Akbar Faisal ya. Nah, ini masih sekaitan dengan seperti apa narasi dan jawaban Pak Amin Rais dengan Partai Umat mengusung yang namanya politik identitas. Nah, itu sahabat-sahabat. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ini itu mempertegas mempertegas bahwa partai mereka adalah partai pengusung politik identitas. Dan saya tidak tahu ya di mana alasan-alasan rasionalnya, dan juga hanya secara general lah, dan saya kira secara data juga itu juga tidak bisa diterima secara akal pikiran. Nah, tetapi supaya ini lebih lengkap sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita lihat videonya. Tapi dalam sejarahnya Pak, politik identitas itu biasanya diusung atas berbagai kesamaan pikiran itu dari kaum marginal. Ya betul. Iya, pasti. Tapi tidakkah kita di sini kan kita bicara tentang politik identitas Islam ya, karena apalagi kan umat itu mengusung itu. Tidakkah kita adalah mayoritas di sini? Apa pula yang harus kita khawatirkan dengan? Oh ya, mayoritas in terms of numbers, yes. Oke. Ya. Jadi kuantitatif jelas umat Islam itu 88% ya. Ya. Tapi kalau kita lihat ada upaya terutama dari rezim yang berkuasa sekarang ini untuk meminggirkan umat Islam yang tidak bisa di streamline, yang tidak bisa disetrika supaya kemudian hanya bilang ya terus dengan kemauan penguasa rezim gitu ya. Nah, jadi saya mengatakan yes, Partai Umat akan mengusung identity politics karena kami menyadari ya bahwa kami sesungguhnya terpinggirkan gitu. Kalau resources ekonominya seperti yang Pak Amin katakan tadi, pertambangan, kemudian energi segala macam, itu kita membaca di ruang publik seperti itu Pak. Oke. Tetapi pada bagian ini juga saya harus menyitir pernyataan seorang pejabat negara, dalam hal ini Pak Mahfud MD, yang mengatakan pada bagian mana umat Islam itu terpinggirkan. Dia sebutkanlah di situ, saya sayangnya belum sempat menyiapkan videonya, bahwa dalam hal kebijakan, katakanlah misalnya tentang pendidikan, begitu mudahnya mendirikan yang namanya pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, pendirian masjid-masjid, sama sekali tidak ada kesulitan dengan itu. Pejabat-pejabat kita Muslim majority, ya kan, partai-partai yang ada bahkan partai-partai Islam. Lah, pada bagian mana itu kira-kira kita harus memahami apa yang Pak Amin sampaikan tadi? Ya, kalau memang formalistik, legalistik, memang betul. Ya. Oke. Tapi dari kenyataannya itu the majority of the Indonesian people who happen to be Muslims itu kan sebagian bahkan jadi poverty stricken people ya, yang melarat ya, yang lemah, yang seolah-olah tidak bisa menikmati hidup ini, nggak ada masa depan dan lain-lain itu. Dan kemudian kan kita kalau bicara politik itu kan juga who gets what, when and how ya. Jadi siapa dapat apa, kapan, bagaimana, itu kan juga ada sekelompok tertentu yang sekarang ini misalnya kan oligarki ya. Itu sejak dulu seperti itu memang ya. Jadi saya mengapa sangat sensitif ya, karena sudah dibuat marginalized, tambah lagi ada unsur Islamofobia ya, itu real, menurut saya itu real gitu ya. Jadi kalau ada katakanlah yang kritik terlalu cepat, tapi itu adalah datang dari kalangan Islam, kemudian jadi blow up, kemudian dicari-cari masalahnya. Tapi kalau dari konco sendiri ya, kemudian
dia dimaafkan kalau kemudian dibuat-buat tidak terlalu ketara begitu. Nah, jadi yang merasakan itu kan kami ini gitu ya. Jadi saya merasakan yang mengenjoy kita punya resources yang hadiah dari Allah itu ya. Itu kan bukan mayoritas Islam itu. Iya, kami itu yang siapa Pak? Sorry, saya harus menanyakan ini. Kami itu siapa? Kami itu adalah seluruh rakyat Indonesia atau elit-elitnya saja? Kami rakyat. Okay. Kami rakyat itu. Nah, jadi menarik. Jadi begini ya, Amerika itu kan. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya videonya bagaimana jawaban-jawaban Pak Amin Rais ini. Tetapi ada catatan yang menarik, sahabat-sahabat. Coba bayangkan, Pak Amin Rais lagi-lagi menuduh rejim ini. Menuduh Pak Jokowi ya, karena beliau yang memimpin, beliau yang presiden. Artinya, beliau menyampaikan bahwa rejim ini ada upaya-upaya untuk meminggirkan, katanya, meminggirkan Islam. Tapi kan tidak masuk akal, sahabat-sahabat. Kalau kita lihat hanya karena alasan itu ya, bahwa ada upaya meminggirkan. Yang pertama yang kita mau sampaikan bahwa kalau kita lihat hari ini di mana-mana, baik misalnya pondok pesantren kita mau bangun, itu tidak dipersoalkan, sahabat-sahabat. Mau bangun masjid itu tidak dipersoalkan, sahabat-sahabat. Jadi di mana dianggap bahwa rejim ini itu meminggirkan atau tidak mempedulikan? Kan itu yang agak keliru, sahabat-sahabat, dengan data dan fakta hari ini di masyarakat. Kalaupun dia beralasan bahwa faktanya kan begitu, tetapi faktanya di lapangan, mau bikin masjid, mau bikin pesantren, rumah ibadah, itu kan kita tidak dilarang, sahabat-sahabat, oleh rejim ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dianggap bahwa tidak ada ruang di negara ini bagi umat Islam, tetapi faktanya adalah hampir semua, baik di tingkatan politik, yudikatif, eksekutif, ruang-ruang publik yang lain, itu rata-rata mayoritas Islam. Kan aneh, sahabat-sahabat, kalau misalnya lagi-lagi ada masalah rejim yang salah, ada masalah rejim yang salah, kan itu yang tidak masuk akal, sahabat-sahabat. Nah, saya kira apa yang dia sampaikan Pak Amin Rais dengan di akhir video itu, bahwa itu rasa dia, dan malah Pak Akbar Faisal menanyakan, saya minta maaf, umat yang mana, kan begitu, atau yang mana yang Pak Amin sampaikan. Tetapi alasannya itu hanya karena rasa dia. Iyalah, karena Anda pernah berkuasa, kemudian menjadi rakyat biasa, pastilah berbeda apa yang Anda lakukan hari ini pada saat Anda berkuasa dengan menjadi masyarakat. Jangan pada saat kita menjadi masyarakat, kita seakan-akan menjadi presiden, kan itu. Sehingga hanya karena memainkan rasa, misalnya saya, pastilah tidak akan sama rasanya dengan Pak Amin Rais, kan begitu. Nah, itu yang ini. Dan saya kira apa yang dia lakukan itu memang betul-betul hanya bagaimana membangun citra partai dia, agar partainya ini dibicarakan oleh semua orang, dibicarakan oleh publik, agar dia terkenal, agar dia ditahu oleh warga. Tetapi saya kira masyarakat itu sudah cerdas, sudah paham, sudah mengerti siapa Pak Amin Rais dan seperti apa keburukan kalau misalnya ada orang yang atau ada partai yang akan mencoba membangun yang namanya politik identitas tanpa kita beritahukan ke warga, karena pastilah di masyarakat itu sudah sering terjadi konflik-konflik di antara mereka akibat dari
politik-politik yang berbau identitas itu tadi. Kalau misalnya di Indonesia Timur itu, di kampung itu si A beragama A, si B di tetangganya beragama lain, di tetangganya beragama lain. Nah, itu sangat berisiko untuk memainkan label-label agama sebagai jargon-jargon politik. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.